Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana sih SP2 orang aja satu gak ada, kan jadi aneh. Ini Bu. Belum balas Bu yang Mbak Eka-nya Bu. Saya nggak diangkat saya telepon. Nggih, Saya sama diambil Bu. foto, diambil foto dulu ya. Nggih Bu. Oke, silahkan karena hanya Mas Wahyu, berarti Mas Wahyu aja yang presentasi. Sudah dibuat belum? Yang tadi sudah Bu. Iya, diketik apa di mana buatnya? Di catatan not Bu di HP. Terus ini mau share screen-nya gimana? Bisa di share Screen. screen nggak? Pekerjaanmu bisa di share screen nggak? Di note-nya HP Bu temen Bu. Lah iya, bisa di share Nggih, screen nggak di sini? tidak Bu. Lah terus piye ndeloke nek ora iso? Ini udah dicatat sih Bu di HP temen. Pakainya langsung di note HP teman Bu. Ya terus mau presentasinya gimana modelnya? Modelnya gimana Kalau ya Bu? nggak bisa di share, kayak kemarin itu loh Mas, kayak kemarin kita MPS itu manajemen trust and safety ada di laptop terus di share apa di HP terus bisa di share gitu loh. Jadi sambil Iya Bu. presentasi sambil di share gimana? Nah, ya Bu. Hmm? Bentar Bu. Saya jadiin host lagi kamu ya. Ya Bu, saya kirim ke Zoom-nya paket Zoom-nya teman boleh Bu? Ya, yang penting bisa di share aja. Bisa di-share aja ya Bu. Jadiin host kamu ya. Nggih Bu. Bentar ya Bu. Oke, sebentar ya Bu. Saya share screen ya Bu. Nggih Bu, sudah kelihatan atau belum Bu? Ya, wes. Iya. Lah tadi mana soalnya yang pengkajian? Ada ya Bu yang belum ya Bu.
Bentar, Bu. Nih. Niki, Bu. Ya, silahkan dipresentasikan. Asuhan keperawatan pada anak F dengan diare akut dehidrasi sedang di RSDK Semarang. Keluhan utama anak F BAB 10 kali, Bu, sehari dengan konsistensi warna kuning, ampas plus muntah 2 kali, panas, Bu. Lalu analisa hasil pengkajian di atas, kritisi bagian yang kurang. Kalau yang belum lengkap, Apa data yang harus dilengkapi? data yang dilengkapi di sini, Bu, di sini obat-obatan, Bu, yang digunakan, Bu. Obat-obatan. Nggih. Kenapa kamu fokus ke obat-obatan, ke pengkajian itu untuk menegakkan diagnosa? Di situ hanya ada data BAB 10 kali, Gitu. kemudian muntah 2 kali. Nggih. Harusnya apa yang dikaji untuk mengetahui atau untuk menegakkan diagnosa? Untuk menegakkan diagnosa itu di sini BAB 10 kali sehari, Bu. Terus Iya, terus apa yang mau ditanyakan? Yang penting lagi ditanyakan apa? yang ditanyakan Itu udah tahu BAB 10 hari sekali. Terus tanya apa lagi harusnya? gimana ya bicara ngomongnya ya? Apa? Ya diomongin aja. Batuk pilek, Bu, waktu mulai usia 3 bulan dan diare. Betul tidak, Bu? Batuk pilek sih, Mas. Ya Allah. Semester 6 kok. Kamu angkatan berapa, Mas? Angkatan 16, Bu. 2016. Nggih. Berarti sekarang semester 8. Nggih, Bu, lebih, Bu, malah, Bu. Ya Allah, udah semester 9 berarti. Nggih. Semester 9 kok masih bingung pengkajian. Kalau kamu mau negain diagnosa, nah itu ada data BAB 10 kali, muntah 2 kali. Harusnya kamu nanya apa lagi? Sudah berapa lama ya, Bu? Sejak kapan? Masih bingung, Bu, sama kasusnya, Bu. Kenapa bingung kasusnya? Itu kan biasa kamu kerjain di ini. Nggih, Bu. Ya udah, saya lihat analisis datanya dulu mana. Tadi yang kamu tunjukkan kan diagnosa. Analisis datanya mana? Yang kotak-kotak. Ini, Itu Bu. kan diagnosa. Itu diagnosa. Nggih, Nah, diagnosanya, yang Bu. analisa datanya mana? Analisa datanya. Ini, Bu. Ya Allah, miring-miring aku sampai kon delok miring-miring kayak gini ki. Nggih, Bu. Nggih. Pasien mengatakan apa itu dibacakan coba? Oh ya, Bu. Pasien mengatakan panas, anak tampak kehausan, Bu. Untuk data subjektifnya, Bu. Lalu untuk data objektifnya, pasien terlihat rewel. Suhunya 38,9, Bu.
untuk diagnosanya ketidakefektifan termogulasi berhubungan dengan dehidrasi, Bu. Harusnya ada data apa lagi tuh? Harus data subjektif nopo objektif nggih, Bu? Objektifnya apa aja? Kamu lihat di Nanda nggak tadi ngerjainnya? Enggak, Bu. Dibantuin, Kepiye? Bu. Soalnya di gembawaan Nanda sama niknoknya, Bu. Nggak bawa. Jadi lupa, Bu. Nggak ngarep SP metodologi kok orang nggawa Nanda. Nggih, Bu, maaf, Bu. Saiki piye kuwi jawabe? Ayo, nek anggo Nanda. Harusnya kamu buka Nanda, dicocokkan sama kriterianya apa kira-kira yang mendukung untuk diagnosa termoregulasi. Kenapa kamu ambil termoregulasi? Bu, sebentar, Bu. Sing tenanan toh nek SP aja mung SP tok. Halo, Bu. Ya. Cari Bu, saya cari Bu niki, Bu. Enggak nyari dari tadi. Kan zoomnya jadi sayang itu kuotanya. Nggih. Nggih. Bentar nggih, Bu. Masih bingung, Bu, cara Bu Nanda, Bu. Ada iso bingung dia piye lho. Dari dulu masih bingung, Bu, cara buatnya, Bu. Wahyu. Nggih, Bu. Maaf, Bu. 2016 itu berarti siapa? Angkatannya siapa kamu ya? Angkatannya Nur Laili, Bu. Oh, itu ya. Nggih. Cuma beda kelas, Bu, sama Ella sama Eli, Bu. Berarti siapa yang laki-laki ya? Akbar Sahdu, Bu. Krisna Diwibowo itu angkatanmu bukan? Krisna Dwibowo. Bukan, Bu. Nah, oh bawahmu ya. Nggih, Bu. Bentar nggih, Bu. Masih bingung, Bu, cara buat ini, Bu. Ada temenmu nggak sih di situ? Ada, Bu. Suruh ngajarin tuh bukanya gimana. Bentar, Bu. Suruh ngajarin juga itu ngerjainnya. Kalau ada data kayak gitu, masa ngambil diagnosanya termoregulasi sing bener. Nggih, Bu. Maaf, Bu. Bentar, Bu.
Rewangi siro ya. Rewangi itu. Ya Allah kalian tidak bersuka. Yang kelalen tinggi loh kali. Kan diagnosa ketidakefektifan termodulasi berhubungan dehidrasi berarti mungkin paling tinggi ya. Ini di kelalen. Ketidakefektifan termodulasi. Hidrasi kan kekuatan cairan. Jadi buat kita diagnosa kan nok disit apa nih? Karena ada ini semua lagi. Tim kelalen bukan nando itu juga. Ada kekurangan cairan bro. Aku dikatakan dia kekurangan volume cairan. Ketidakefektifan termodulasi. Soalnya kan ini kan maunya BAB 10 kali dengan konsistensi cair. Berarti kan ini. Dehidrasi. Jenis dihubungi bisa Menurunkan dia hubungan keluarga politik gejala medis. Anak tanpa kehausan berarti dehidrasi kan? Hidrasi berarti bukan hidrasi berarti. kekurangan cairan.
Termogulasi. Dibalik ya, dibalik defisiensi ya. Bu, Nah, Ibu, Bu, ini kalau kayaknya salah Bu yang tadi Bu. kenapa salah? Kalau klien masuk tanggal 7 Juli karena BAP cair 3 kali benar lembek, anak tambah kehausan. Kalau masuk defisiensi volume cairan bisa enggak ya Bu? Ya bisa, cuman kan itu juga bisa ditegakkan diagnosanya yang pertama, yang suhu. Iya. Cuman kamu Tapi salah ngambilnya, bukan termoregulasi karena di situ tidak ada keterangan panasnya naik turun. Tapi demamnya 38,9, berarti diagnosa yang pas apa? diagnosa yang pas defisiensi volume cairan ya Bu. Itu nanti ada diagnosa sendiri. Jadi maksudnya gimana ya Bu? Aduh. Masih bingung Bu. Jadi Mas Wahyu, kalau di situ Gitu. ada tanda kehausan, terus demam, suhunya diperiksa 38,9, berarti ngambilnya hipertermi. Oh, hipertermi ya Bu. Iya, kalau ada keterangan demam naik turun, baru kamu ambil termoregulasi, itu tidaknya. Jadi kalau naik turun masuknya termogulasi. Termoregulasi, ya. Regulasi. Kalau Jadi kalau keterangannya suhunya tetap demam, masuknya hipertermi ya Bu. Hipertensi ya, ya Bu. hipertermi. Oh ya hipertermi ya Bu. Maaf Bu. Bentar Bu. Saiki dibuka hipertermi. Di situ apa aja batasan karakteristiknya. Hipertermi. Arep kerja kok gawe diagnosa sik angel ya. Nggih Bu, maaf Bu. Masih bingung Bu. Dari dulu Bu. Oh, bingung ya belajar. Jangan bingung diem aja. Kamu cuti apa? Sempat cuti Bu. Waktu Pantesan. semester 3 Bu. Kenapa? Cuti kenapa kamu? Cuti gara-gara waktu itu daftar ini Bu. TNI apa ya Bu? Lupa tahunnya Bu. Pokoknya pernah daftar TNI Bu dulu. Oh, kamu pengen jadi tentara. Nggih Bu. Masa jadi Tapi tentara malah gak ora terima. tegas. Nggih Bu. Udah dibuka belum hipertermi? Ibu ini lagi cari Bu, bentar Bu. Carinya di daftar isi, jangan dibuka semua nandanya, lama. Daftar isi hipertermi. Hipertermi. Kajian pendahuluan. Hipertensi. Roy, nek hipertermi berarti nang dia Roy, paling Roy. Dan dia Roy.
Sos mending gue rene ya. Mending kamu Iya, Bu. tak training di sini lah. Kalau jauh Nggih, kayak Bu. gini nggak bisa saya. Berarti bukannya mau kapan nanda sih? Berarti buatnya lewat nandang ya, Bu? Atau lewat nok, Bu? Ya nanda yang dibuka kan kita bahasnya diagnosa bukan Ya, noknik. nanda hipotermi. Perawatan diri tidur. Depresi. Risiko tidak stabilan. Hipertermi belum ketemu. Belum, Bu, belum ketemu, Bu. Ya Allah, kamu nyarinya di mana? Kok nggak ketemu-ketemu loh. Di nanda, Bu. Nanda saya bingung punya SDKI ya. Kita kasih kan begitu. Ini kan. Hipertermi. Nanti dicarilah. Kalau sekarang nanti kasihan zoomnya kelamaan ini. Oh, Bu. Oke ya, jadi kalau hipertermi bisa Anda lihat di Nanda nanti kalau sudah ketemu batasan karakteristiknya apa, harusnya kamu tambahkan pengkajiannya di situ. Akral teraba hangat, kulit kemerahan, itu untuk menegakkan diagnosa hipertermi. Kemudian jika ada lab misalnya leukositnya tinggi, itu sebagai data penunjang. Terus Mas, diagnosa yang kedua apa tadi? Coba analisis datamu. Ini, Bu, kekurangan volume cairan berhubungan output berlebihan, Bu. Jadi di pengkajian tadi yang
Data pas pengkajian itu BAB 3 kali apa 10? Pengkajian yang sebenarnya kan di sini 3 kali sehari Bu, bukan 10. Oh, 3 kali. Gitu. Ringkasan itu ya. Ini Bu Berarti ringkasannya. yang depan itu riwayatnya pas masuk ya, bukan pengkajian ya. Iya Bu. Iya kayaknya Bu. Oke, kita anggap 3 kali sehari. Gitu. Yang perlu ditanyakan apa berarti? Yang perlu ditanyakan Yang saya bilang untuk melengkapi data, yang perlu ditanyakan apa? Dicatat Mas, ini PR-mu loh. Tadi belum benar soalnya. Nanti diketik itu, dikumpulin di kantong tugas. ya Bu, siap Bu. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan BAB-nya muntah berapa kali ya Bu? Sudah ada 2 kali. Sudah ada 2 kali. Apa yang perlu kamu tanyakan ke orang tuanya? Udah berapa lama Bu gitu? Bukan berapa lama, ya Allah. Bu Arni. Bu Arni. Nih, mahasiswamu nih. Mahasiswamu Bu Arni nih, Wahyu nih. SP ya? Ya Allah, Bu diagnosa bingung buat saya, ya Allah. Kayak sing karak nek dihubungi. Jadi yang harus kamu tanyakan itu berapa cc sekali BAB. Halo, Mas Wahyu. Ya Bu. Ini berapa cc ya Bu? Nah, buat apa sih kamu nanya berapa cc? Nah, di situ kan sengaja nggak ada. Oh iya Bu, bener Bu. Bener piye? Nggak ada Bu. Nah, makanya saya bilang tambahkan pengkajian. Karena ini nggak ada pasiennya, ya kamu kira-kira aja semuanya, berapa cc-nya. Yang penting dari volume cairan itu adalah kalau dia BAB dehidrasi, berarti balance cairannya harus positif apa normal. negatif? Kok positif Bu. Hah? Positif ya odem toh Mas. Ya Allah. Odem ya Bu. Ya harus negatif. Karena banyak yang kurang, jadi output berlebih mau diagnosanya. Berarti kamu cari apa? Balance cairan. Dianalisa data, bukan hanya sekedar subjektif itu, tapi balance cairannya dimasukkan. Sekarang saya tanya, balance cairan itu rumusnya apa, Mas Wahyu? IWL, Bu. IWL, balance cairan kok IWL? Kan banyak, bukan hanya IWL. Lupa, Bu. Lupa. Wahyu tahunya IWL, Bu. Ya. Ya. Yang ditekoni eling ora. Mas Wahyu. Iya, Bu. Nanti kamu cari itu. Oke, Bu. L itu rumusnya intake dikurangi output. Intake kurangin output ya, Bu? Ya.
Oke Bu, bentar Bu, saya Intek. catat Bu. Intek kurangi output. Oke, ini bukunya ya. Iya lah. Ya Bu, intake kurangi output ya Bu. Yo, intek apa aja? Intake makanan ya Bu. Makanan yang Ya. masuk dan mana masuk. Terus Mana yang berarti ya? Nek makanan intake apa aja yang masuk? makanan, terus Makanan, minuman, infus Bu, infus, terus obat Bu. obat, apa lagi? Udah Bu, tinggal outputnya Bu. Makan itu sama apa biasanya? Sama minum Bu. Sama minum. Terus satu lagi. Satu lagi Air air metabolisme. metabolisme Bu. Ya, kamu cari nanti ya rumusnya ya. Oke Bu. Ingat, rumus anak-anak ini bukan dewasa loh. Ya Bu. Anak umur 1 tahun. Anak umur 1 tahun. Ya, air metabolismenya apa rumusnya? Terus output apa aja, Mas? Output muntah Bu. Muntah, terus Oke. Urin Bu. apa lagi? IWL Bu. IWL, rumusnya apa? Lali. Iya Bu. Cari rumusnya. Ingat ya, IWL dengan kenaikan suhu. IWL dengan kenaikan suhu ya Bu. Ya, beda soalnya IWL suhu normal dan kenaikan suhu. Terus BAB Bu. B. Ya. Ya, kui dihitung. Wadaw. Banyak ya Bu. Nanti ketemunya balance cairan. Kamu mau kantong tugasnya dibuka kapan? Kalau bisa langsung Bu. Langsung sampai berapa hari? Terserah Bu mau buka berapa Bu. Enggak buka 2 hari ya. Oh enggak Bu, 2 hari ya Bu. Ya, kamu Baik, harus Bu. selesai tuh 2 hari. Ya Bu. Terus diagnosanya Mas, kamu kalau baca di Nanda, sekarang nggak ada istilah kekurangan volume cairan. Adanya defisien, ya Ra? Iya Bu. Iya, sekarang Defisien. bahasanya itu defisien volume cairan berhubungan dengan output Dan berlebih. Nanti ada tuh tambahkan data turgor kulit. Pasien ya, Bu. kehausan kan? Iya, Bu. Nampak kehausan. Dicatat apa ora iki? Ini Bu lagi dicatat Bu. Ya, nanti diketik lo ya. Ini Bu. Terus diagnosa apa lagi yang muncul? Diagnosa yang muncul. Ada lagi nggak? Dua tak ya? Gitu. Ada lagi. Itu ketidak efektifan apa termoregulasi ya? Oh iya. Ya, Bu. 2 ya berarti ya? Ini output berlebihan. Iya, ini kan defisien tadi. 2 Bu.
Tidak Dua. efektifan termodulasi ya Bu. Ya udah, 2 aja udah benar tadi PR-nya dikerjain udah, nanti dikumpulin di itu kantong tugas. Maaf Bu, yang karena bukan saya Bu, jadi masih bingung. Yang apa? Yang ngerjain bukan saya, temennya Bu. Lah ya kowe ngarang sing SP kowe kok sing ngerjakne koncone. Cuma minta dibantuin Bu, tapi wayu sekalian buka Bu, tapi masih bingung. Nah, itu nanti yang harus dikerjakan Wahyu ya. Itu Udah, share screen-nya udah. ya Bu, ini Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak, Mas? Yang masih bingung cara buka ininya Bu, Nanda. Kalau buat Wahyu ya Bu. Saya itu nandanya juga di file ya, Mas, nggak punya yang itu. Masih bingung cara bukanya Bu dari dulu Bu. Sama aja sih, tak bukain di file ya. Ya Bu. Wayu cuma keluarnya di situ aja sih Bu. Yang masih Ya mau Allah. ditanyakan kan Bu. Kenapa sih nggak bisa buka nanda? Gampang kok bukanya. Iya Bu, masih bingung Bu buat menentukan diagnosa. Yang menentukan diagnosa itu lihat batasan karakteristiknya mengarah kemana. Ya, yang masih bingung cara buat ininya Bu Nanda, seperti itu Bu. Dari dulu masih bingung. Sempat diajarin sama Bu Murni apa ya dulu Bu. Ya, Masih aja bingung Bu. harusnya kamu tuh ke sini biar tak ajarin kamu bawa nanda. Ya Bu. Besok ya Bu. Saya jadiin host lagi. Ya Bu, ini Bu. Ini langsung SP perawatan anak enggak ya Bu? Hah? Landi? Apa mau cah loro neh, Mas? Iya Bu, masih 2 anak lagi Bu. Siapa, kamu sama Eka lagi? Iya Bu, sama Oh, Mbak Eka lagi. Ekanya kan belum bisa dihubungi. Gimana mau SP anak? Ya, kamu Dapat hubungi ganti hari lain ya Bu. kamu hubungi Eka dulu. Terus kapan bisanya gitu loh. Oh ya Bu. Soalnya kemarin kan Mbak Ekanya anaknya sakit tapi Bu, kata Putri. Iya, wong kemarin juga nggak jadi ujian KTI gara-gara anaknya sakit. Makanya ini kok malah dia daftar SP dengan tanggal segini. Ya, nggak tahu ini masih merawat anaknya di rumah sakit apa enggak. Iya Bu. Kamu buka nandamu, Mas. Iya Bu, ini Bu. Entah sama apa enggak ya, semoga aja sama. Setiap kamu dapat kasus, Oke. yang dilihat itu di part 3, di bagian nomor 3 nih loh, Mas. Itu kan macam-macam nanda. Kamu carinya di situ. Jadi kalau misalnya saya tadi bilang hipertermi, ya langsung cari di sini. Masuknya ke part 3 ya Bu. Ya, coba sama apa enggak coba sama yang Iya. Indonesia. Bagian 3 Bu. Ya, bagian 3. Betul enggak di situ ada macam-macam diagnosa? Macam-macam diagnosa, ada promosi kesehatan. Terus Kelas 2-nya manajemen kesehatan Bu. ya, domain 2-nya nutrisi langsung, domain 2 nutrisi, sama kan?
Iya Bu, sama Bu. Nah, berarti kamu cari di sini. Kalau tadi misalnya kok tentang suhu, kan demam ya pasiennya. Iya Bu. Tentang suhu, berarti langsung lihat domain apa suhu itu aman dan nyaman kan? Suhu itu ya enggak? Aman dan nyaman. Aman. Iya bukan? Bentar, Bu, lagi dicari Iya Bu, kan? aman. Nih Mas, domain 11 aman dan nyaman, kelas 6. Domain 11 ya Bu. Domain 11. Aman dan nyaman kan? Nah, kelasnya yang kelas 6. Termogulasi ya Bu. Bukan termogulasi aja ya. Termoregulasi. Termoregulasi. Nah, di situ Ya. ada kan hipertermi. Iya ada Bu. Ya gitu nyarinya. Kalau sekarang diare. Diare itu hubungannya sama volume cairan. Volume cairan. Berarti domain apa? Volume cairan. Domain? Hidrasi. Domain nutrisi Bu. Domain nutrisi. Domain Gitu. nutrisi kelasnya. Domain Kelasnya nutrisi. Bener apa? Domain nutrisi ya? iya Bu, Ya, betul Bu. kelasnya hidrasi. Hidrasi. Atau kamu juga bisa tuh ngambil diagnosa di domain 3 eliminasi di kelas 2. Kan itu ada tuh. Apa? Diagnosa Resiko apa? konstipasi ya Bu. Risiko ulang pasien diare kok, risiko konstipasi. Oh ya, diare Bu ada Bu. Ya diare. Jadi diare itu bisa ditegakkan diagnosa sendiri. Selain defisien volume cairan. Nah gitu aja sih Mas, bukanya Mas. Terus nanti dibuka Ya, deh di halaman ini. Misalnya itu defisien volume cairan halaman berapa? defisien Yang defisien volume cairan halaman berapa? halaman 181 Bu. Dibuka coba. 181. Ya Bu, sudah Bu. Gampang toh? Ya Bu. Gampang nggak bukanya? Apa Masih yang susah? Bingung di mana lagi? nyari kasusnya, misal kasus terus kita mau nentuin diagnosanya Bu. Ya, ini loh Mas yang maksud karakteristik. Kamu cari di sini karakteristiknya apa yang cocok gitu loh. Sama dibaca definisinya sudah pas apa enggak. Kayak di sini defisien volume cairan, apa definisinya di situ? Penurunan cairan intravaskular interstisial atau intraselular. Iya Bu. Mengacu pada hidrasi, kehilangan cairan saja tanpa perubahan kadar natrium. Nah, iya kan berarti kehilangan cairan dehidrasi kan, di situ kata kuncinya. Iya Bu. Nah, terus dicocokkan tuh karakteristiknya apa? Turgor kulit, ya enggak? Ya, turgor kulit Bu. Ada Penurunan tekanan darah, terus kulit kering, peningkatan Jadi, peningkatan suhu, iya Bu. Jadi nah, kalau itu kita harus baca kasusnya dulu berarti ya Bu. baca kasusnya, terus kira-kira mengarah kemana? Sebenarnya bisa ditebak kan? Oh, pasiennya BAB lebih dari ini ya, berarti diare kan bisa ditebak. Pasiennya muntah terus BAB-nya cair berapa kali berapa cc, oh berarti kan kehilangan cairan gitu loh Mas. Misalnya lagi pasiennya
Kalau terjadi penurunan berat badan yang drastis, misalnya pada pasien TB atau pasien penyakit yang kronis gitu, yang turunannya lebih dari 20%, berarti hubungannya sama nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, gitu loh, Mas. Ya, Bu. Udang sedikit, Bu. Ada. Terus, kalau misalnya tadi yang paling gampang suhu ya, yang namanya suhu kalau lebih dari 37,5 itu berarti dinamakan hipertermi. Ya udah, cari aja diagnosa hipertermi. Nanti dicocokkan karakteristiknya di kasus sama yang di nanda. Syaratnya kan satu diagnosa ada 3 minimal, 3 karakteristik, Mas. Kalau cuma 1, 2 itu tidak bisa untuk menegakkan diagnosa. Semakin banyak datanya, semakin bagus, diagnosanya semakin kuat gitu loh. Karena kalau diagnosanya salah, nanti intervensinya salah, masalah pasien nggak teratasi. Begitu. Mudeng Mas Wahyu. Mulai mudeng, Bu. Sekarang, Bu. Mas Wahyu ya Allah. Jadi Maaf. nanti ya Allah, emang kamu di mana sih, sinyal kok susah? Kayak di gunung aja. Tadi kan di rumah, Bu. Sinyalnya sempat error gitu, Bu. Jadinya Di Wahyu rumah. Kok kayaknya kamu di kos-kosan sih? Iya, ini langsung di kosan teman, Bu. Tadi di rumah. Iya, Bu. Walah. Ya berarti besok kalau SP anak nyari di kos-kosan lagi ya. Jadi silahkan nanti menghubungi Mbak Eka lagi. Kapan bisanya ngesum berdua, bertiga sama saya. Kayak gini kan aneh. Masa kayak kuliah privat gini, kamu sendirian. Oke, Soalnya Mbak sudah. Eka senang satu, Bu. Iya, untuk telepon aja nggak diangkat kok. Udah saya telepon tadi nggak diangkat. Gitu. Udah cukup ini? Ya, Bu. Oke. Berarti nanti tinggal jadwal perawatan anaknya ya, Bu. Iya, kalau bisa kan yang namanya berdua loh. SP cuma berdua, ya disepakati bisanya kapan, aktif semuanya. Kalau kayak gini kan jadinya kayak yang satunya nggak aktif kok ngubungin dosen buat SP. Akhirnya kan kayak gini, kayak bisa ketemu bertiga ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, sudah cukup. Gak ada yang tanyakan lagi Mas Wahyu? Besok, Bu, kalau masih bingung saya tanyakan Bu nyusul, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Bu. segera dikerjakan itu. Baik, Bu. Izin live ya. Ibu.